Nah, hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat. Ini saya tidak akan klik kolom ini karena ada rumusnya. Kalau kalian nge-pause kan nanti kelihatan rumusnya, jadi nggak belajar gitu. Yang penting kalian tahu di bagian awal itu total diterima ya, itu 3.212.160. Nah, kalau kalian mau rumus pastikan nominalnya sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Di video kali ini saya akan sharing salah satu soal Microsoft Excel yang sering saya gunakan untuk mengetes skill calon kandidat karyawan posisi admin. Dan posisi adminnya sendiri untuk levelnya itu level advance atau bisa dibilang untuk yang sudah berpengalaman. Karena apa? Karena formula yang digunakan itu agak kompleks dan bisa membuat sakit kepala kalau tidak terbiasa. Tapi kalau yang sudah terbiasa, soal tes ini mungkin bisa dibilang mudah dan gampang. Karena apa? Karena sudah berpengalaman. Nah, untuk basic soalnya ini itu diambil dari contoh perhitungan gaji atau payroll perusahaan. Untuk teman-teman yang ingin mencobanya, nanti link download bisa saya cantumkan di deskripsi. Jadi tinggal download aja. Dan untuk hasil jawabannya nanti bisa dilihat di akhir video. Ingat, hasil jawabannya bukan rumus formulanya. Mungkin ada yang bertanya, kok nggak sekalian rumus formulanya di share? Ya kalau saya share juga nanti nggak belajar, bener nggak? Oke, sekarang saya lanjut saja ke soalnya. Nah, seperti ini soal yang biasanya saya berikan ke calon kandidat ya. Dari soalnya ini ada 3 sheet dan waktu yang saya gunakan biasanya itu kalau interview langsung itu biasanya 1 jam maksimal ya. Tapi kalau pakai Google Meet itu biasanya saya kasih waktu setengah jam. Itu kalau setengah jam bisa mengerjakan 1 sheet itu sudah luar biasa, bagus ya. Kalau bisa mengerjakan semua 3 sheet ini itu kemungkinan besar lolos besar ya, bagus berarti. Jadi istilahnya dari kualitas pengalaman atau penguasaan formula itu sudah lancar, jadi potensi untuk lolos ke tahap berikutnya itu besar ya. Oke, untuk yang sheet pertama ini masih simple ya, masih biasa. Di sini ada beberapa kolom, ada nama, jabatan, hari kerja, masuk kerja, gaji pokok, gaji proporsional, ada tunjangan makan dan transport, potongan jam sostek atau BPJS, premi kehadiran dan total yang diterima. Di sini ada contoh 25 karyawan. Dari jabatan ini ada koordinator, admin, salesman dan sales sampai bawah ya. Dan hari kerjanya 25, masuk kerjanya ini random teman-teman ya, menyesuaikan karyawannya. Ada yang 25 hari, ada yang 21 hari, ada yang 19 hari dan lain sebagainya. Kemudian gaji pokoknya, gaji pokok sebagai contoh untuk koordinator itu 2,850 dan lainnya itu 1.730.000. Jadi totalnya itu 44.370.000. Dan di bawahnya diperhatikan teman-teman, biasanya kalau yang nggak paham itu banyak nanya, ini gimana cara ngerjainnya, padahal di bawah udah ada tulisannya. Di sini ada catatan, gaji dihitung proporsional sesuai hari masuk kerja, uang makan 5.000 per hari, transport 15.000 per hari, premi kehadiran diberikan jika dalam 1 bulan full masuk kerja sebesar 40.000. Diharap menggunakan fungsi if. Apabila tidak bisa melakukan, pakai manual ya, ditambah gitu ya. Kemudian potongan jam sostek atau BPJS itu 6,24% dari gaji pokok ini ya. Kemudian total diterima adalah total gaji proporsional ditambah uang makan ditambah transport dikurangi potongan BPJS ditambah premi kehadiran dan masuknya ke tambah premi kehadiran dan masuknya ke total diterima sini. Nanti dijumlah barulah ketemu hasil totalnya. Oke, ini sheet yang pertama. Kalau semua kalian lancar dengan rumus-rumus standar, bisa lanjut ke sheet 2. Ini setengah jam sih udah bagus ya. Kalau yang nggak bingung, tapi kalau yang bingung
2 jam 3 jam nggak bakal kelar, soalnya saya sering sampai 1,5 jam itu ada yang minta tambahan waktu, tapi ya sudahlah, saya kasih tambahan waktu, tetap saja tidak kelar. Oke, kita lanjut sheet kedua. Nah, untuk sheet kedua ini lebih kompleks lagi, rumusnya pakai if ya. Sebagai contoh, di sini ada nama, departemen, dan lain sebagainya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan yang sudah terisi ada nama, departemen, basic salary, status, jumlah tanggungan, efektif workdays, kemudian ada overtime, jam, dan lain sebagainya. Ini random ya, ada yang 3 jam, 5 jam, 6 jam, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk hari kerjanya, ini standar 22 hari kerja, ini head office, jadi dihitung rata-rata masuk semua lah 22 hari kerja. Kemudian jumlah tanggungan ada yang 1 orang, 2 orang, 4 orang, dan lain sebagainya. Kemudian status TK ada yang 01, ada yang K1, K2, dan lain sebagainya. Dan basic salary-nya itu sama semua ya, 4 juta. Jadi total 40 juta. Dari departemennya sendiri ada admin, sales, finance, produksi, kemudian ada sales, dan lain sebagainya. Dan nama juga macam-macam ya, ada Ali, Feni, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini kalian pakai rumus. Rumusnya didapat dari mana? Dari keterangan di bawah ini. Untuk yang pertama, tarif lembur per jam admin ya, admin sales ya, admin sales, finance, produksi, komersial. Di sini beda-beda ya. Di sini ada 10.000, 12.000, 15.000, 12.000, 11.000. Ini nanti masuknya ke overtime rate. Ini pakai rumus VLOOKUP. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan VLOOKUP pasti paham. Jadi tinggal dirumus saja di sini. Tapi kalau yang nggak biasa pakai VLOOKUP, waalaikumsalam, ini 5 jam juga nggak kelar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah transport allowance. Gunakan logika if khusus untuk sales 15 hari. Kemudian ada lagi yang ketiga, meal allowance, kemudian ini khusus produksi 20.000 per hari. Jadi di sini kan ada departemen nih. Kalau khusus sales itu 15 hari, 15.000 per hari. Tapi untuk produksi 20.000 per hari, pakai logika if. Kemudian PTKP pekerja 45 juta per tahun. Ini biasanya untuk potongan pajak ya. Pertanggungan orang itu 4,5 juta per tahun. Kemudian yang kelima, tarif pajak 5% PKP. Keterangan penghasilan di bawah PKP tidak dikenakan pajak. Kemudian di sampingnya ada lagi penghasilan di bawah PTKP tidak dikenakan pajak. Di kolom N, asumsi untuk overtime hanya diperoleh 1 bulan dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian yang ketiga, kolom N, ini ya kolom N ya, asumsi ditambah THR 1 kali gaji. Ini untuk sheet yang kedua, nanti beda dengan sheet yang ketiga. Kita bahas yang kedua dulu. Kemudian ada total income per tahun. Ini rumusnya 12 dikali salary ditambah allowance ditambah salary THR per bulan. Salary THR per bulan. Jadi ini masuknya ke kolom N untuk sheet yang kedua. Kemudian untuk yang sheet ketiga, perbedaannya itu hanya di kolom N ketiga ini. Kalau yang sebelumnya di sheet 2 itu ditambah THR 1 kali gaji, di sini asumsinya tidak ditambah THR 1 kali gaji. Jadi beda ya. Tapi untuk yang lainnya itu sama. Kayak tadi pakai VLOOKUP, kalian tinggal rumus saja pakai ini VLOOKUP-nya. Kemudian di sini pakai if. Untuk transport allowance di sini, jadi logikanya saya kasih gambaran. Kalau kalian rumus dengan kata departemen, jika dia sales maka dia mendapatkan tambahan 15.000 per hari. Tapi kalau dia bukan sales atau bukan produksi, tidak mendapatkan tambahan 15.000 atau 10.000 per hari. Dah pokoknya itu. Nanti dirumus langsung dapat dua-duanya ini ya. Pakai if. Jadi seperti itu sekilas teman-teman, perbedaannya sheet 1 dan sheet 2 itu hanya di kolom N. Ada yang ditambah untuk kolom 2, dan yang kolom ketiga itu sheetnya tidak ditambah THR 1 kali gaji.
Nah, nanti di total itu ada potongan pajaknya di sini ya. Nah, jadi seperti itu. Dari sekian keterangan ini semua nyambung di rumusnya teman-teman. Jadi tolong diperhatikan kalau seumpama ada catatan penting di Excelnya. Kalau seumpama kalian tidak memperhatikan, kalian mau seharian juga nggak bakal kelar. Maksudnya apa dari kolom-kolom ini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk soalnya basicnya ada 3 sheet. Kalau seumpama kalian paham Excel, kalian pasti cepet, paling 1 sheet itu bisa setengah jam, 2 sheet kelar ya 1 jam. Tapi kalau kalian tidak paham, belum berpengalaman, terus istilahnya formulanya juga nggak terlalu paham, ya bakal seharian. Apalagi kalau saya ngetes itu saya melarang untuk buka browser, jadi koneksi wifi saya matikan. Jadi pakai komputer kantor, laptop kantor, jadi wifi-nya koneksinya saya matikan, jadi tidak boleh mencontek ya. Maksudnya biar seberapa jauh pemahaman tentang formulanya itu ya. Kalau nyontek ya gampang ya kan, tinggal copy paste, tapi kan yang saya butuhkan itu yang benar-benar paham rumusnya, soalnya nanti bakal kepake di lingkungan kerja, apalagi administrasi itu pasti berhubungan dengan rumus. Oke, untuk ini sudah jelas ya. Jadi tinggal rumus-rumus saja. Nah, untuk terakhir ini adalah jawabannya bukan rumusnya ya, jawabannya. Jadi nanti kalian kalau sudah download, kalian tinggal perhatikan saja nominal dari hasil jawabannya ya. Jadi disamakan, oh ternyata selisih, berarti rumusnya ada yang salah. Jadi seperti itu. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat. Ini saya tidak akan klik kolom ini karena ada rumusnya. Kalau kalian nge-pause kan nanti kelihatan rumusnya, jadi nggak belajar gitu. Yang penting kalian tahu di bagian awal itu total diterima ya, itu 3.212.160. Nah, kalau kalian mau rumus pastikan nominalnya sama ya, 3.212.160 perak. Nah, kalau kalian sudah pas, tinggal di sama, yang lainnya juga sama. Kalian kalau sudah menemukan angkanya sama, udah tinggal di drop ke bawah, beres. Itu yang sheet pertama. Kemudian yang sheet kedua juga sama. Di sini pakai rumus semua ya, hasilnya seperti ini. Kalian kalau sudah menemukan satu saja, ya lainnya juga bisa ya. Tinggal di drop ke bawah, kelar ya. Yang penting satu ketemu dulu. Nanti kalau yang lainnya ke bawah itu pasti mengikuti ya. Kayak tadi tentang VLOOKUP, kalian rumusnya ngambil dari sini, kata kunci ini. Jadi kalau kalian tidak paham VLOOKUP, kalian nggak bakal kelar ini ya. Jadi pakai ini VLOOKUP-nya. Ini sebagai gambaran saja untuk yang overtime rate. Nah, ini. Kemudian yang tadi tentang transport allowance, di sini ada 15.000, kalian bisa cek sendiri di sini di amount overtime. Nah, sama transport allowance, di sini ada totalnya. Jadi kalau sales, contohlah si Feni ini, dia mendapatkan transportnya itu 330, jadi dikali aja ya, dia kan sales berarti di sini 15.000 per hari, jadi totalnya dia selama overtime 5 jam, jadi dikali aja 5 jam, jadi totalnya segini allowance-nya ya. Untuk yang lainnya juga sama, ini produksi juga sama ya, 20.000. Oh yang ini ya saya lupa, overtime amount. Nah, untuk yang lainnya kalian tinggal menyesuaikan saja dengan keterangan di sini tentang sales adminnya, kemudian jabatannya, kemudian posisinya untuk tunjangannya ya. Kalian harus perhatikan ini. Kalau seumpama kalian terbalik, nominalnya kemungkinan salah. Saya seringnya itu saya jumpai itu yang terbalik teman-teman, saking buru-burunya ya, waktu mepet saya cross check, ternyata lebih seringnya di ini ya, overtime, kemudian bukan overtime, lebih ke sini allowance, transport sama meal. Nah, di sini kebalik-balik, yang harusnya sales itu 15.000 jadi 20.000. Ya mungkin itu salah lihat jadi terbalik ya. Jadi harus teliti.
Nanti kalau sudah benar totalnya segini, total income year ini asumsi ditambah THR 1 kali gaji untuk yang sheet kedua. Kemudian yang PTKP ada tambahannya ya, pekerja yang lebih dari 45 juta itu ada potongan pajak. Tapi kalau yang di bawah ini tidak dikenakan pajak. Nah, kalian bisa lihat di sini ya totalnya. Kalau sudah sama berarti tinggal di drop ke bawah, kelar. Nah, untuk yang sheet ketiga semua hampir sama kecuali di asumsi total income per tahun. Di sini tidak ditambah 1 kali gaji. Jadi cuma dikurangi saja basic salary-nya. Oke. Jadi itu saja perbedaannya. Semoga teman-teman bisa mencoba dan lancar formulanya. Kalau seumpama sudah lancar, kalian bisa istilahnya mencoba lowongan-lowongan admin yang tingkatnya menengah atas ya, advance, tingkat lanjut. Kalau seumpama masih basic itu pasti pakainya ya pakai sum, average, itu masih basic. Tapi kalau sudah pakai if, VLOOKUP itu udah advance ya. Kalau sudah bisa ini mah lumayan, ini basic sekali teman-teman ya. Kalian bisa dipakai untuk rumus apa saja. Kalau sudah tahu ini mah enak banget. Oke lah, tidak perlu panjang lebar, ini sudah 10 menit lebih ya. Jadi untuk soal tes yang saya pakai ini kalian bisa download di deskripsi. Kalian bisa coba dan sesuaikan dengan hasil yang di layar ini. Hasilnya seperti ini nominalnya. Kalau sama udah berarti bener ya. Mungkin itu saja teman-teman. Untuk pembelajaran lainnya kalian bisa lihat di profil Pejuang Karyawan. Di sini saya sudah share tentang mahir Excel. Ini saya dapat dari Prakerja ya. Kalian bisa lihat di kategori playlist, kemudian kalian bisa cek di Prakerja. Saya lupa Prakerja itu yang mana. Nah, ini video pelatihan Prakerja. Di sini ada kumpulan kumpulan video-video yang saya dapat dari Prakerja. Salah satunya kategori mahir menggunakan Excel ya untuk data analis. Itu lengkap sekali di sana. Kalian bisa cek dan belajar di situ. Dan itu masuknya ke sini nanti bisa dipakai di rumus ini. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like-nya, share-nya, dan subscribe-nya. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Kalau semua bermanfaat ya alhamdulillah. Kalau nggak bermanfaat ya cari yang lain ya. Tonton video yang lain biar ada gambaran tentang Excel. Nah, di sini banyak sekali. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa ya tonton video yang lainnya biar lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.